Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasa puji dan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah sama-sama selalu kita ucapkan, kita sampaikan, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai detik ini masih memberikan kepada kita perpanjangan umur. Untuk apa? Allah beri kesempatan kita untuk lebih memperbaiki diri semakin baik dan semakin baik. Kalau ada ibadahnya yang kemarin compang-camping, Allah beri kita kesempatan pada hari ini umur yang panjang untuk memperbaiki diri. Baik itu hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk selalu kita bisa berjalan di atas rel yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ketika kita pulang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Mudah-mudahan ya bunda ya, kita termasuk orang-orang yang dicabut oleh malaikat pas berdiri di kepalanya dengan mengucapkan ya ayyatuhal mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, syarat dan ketentuan berlaku, tidak sekonyong-konyong datang. Proses harus kita lalui. Mudah-mudahan kita dalam berproses diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat yang beriringan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya kekasih Allah yang kita harapkan syafaatnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudahkah 4 permohonan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Supaya apa? Ketika kita berdoa 4 poin ini, apapun Allah berikan kepada kita. Ya Allah, jauhkan kami berlindung kepada Engkau dari siksa api neraka, dari siksa kubur. Kami berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dunia dan fitnah kehidupan akhirat. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatannya Masihid Dajjal. 4 poin ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Saking takutnya Rasulullah kita terjebak, kita terbawa arus, kita berada pada posisi yang tidak aman. Kalau dalam Indonesia Idol ada ya posisi yang tidak aman. Nah, Rasulullah mengkhawatirkan kita berada pada posisi yang tidak aman. Nah, kemarin kita sampai pada tahap bagaimana itu fitnah neraka. Dan kita udah masuk ke fitnah kubur sedikit ya bunda ya. Kemudian fitnah kubur dan fitnah kematian itu dekat dia. Kalau fitnah kematian yaitu setan datang menggoda ketika ruh kita dicabut oleh malaikat. Disitulah disitulah setan menggoda kita. Dan itulah yang dinamakan dengan fitnah kematian. Jadi bunda, ketika ruh ini diizinkan oleh Allah untuk dicabut, maka ketika itulah setan berusaha menggoda kita, berusaha untuk memalingkan kita, berusaha supaya kita berada dalam kematian yang syu'ul khatimah. Kita berada dalam kemusyrikan, kita berada dalam angkara murka, kita bersakwa sangka, bersuuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kerjaannya setan.
Dan itu yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sakitnya kematian itulah, sakitnya berpisah ruh dengan badan itulah yang dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda kita. Dia bawa air. Karena pada saat itu kita sangat kehausan. Pada saat itu, kata seorang ulama bahwa kematian pada saat itu bagaikan domba ditebas di tempat yang sama ratusan kali. Itu rasanya sakit kematian. Bayangkan Bunda. Ketika kita mengawali kehidupan abadi kita, ketika dicabut nyawa kita, itu bagaikan domba ditebas berulang kali di tempat yang sama. Menurut ulama yang lain, bagaikan mengangkat duri yang banyak. Durinya itu yang bercabang-cabang Bunda. Jadi dari bawah dicabut, kebayang nggak tuh kalau tulang ikan nyangkut kiri kanan, nah itu dicabut, disentakkan oleh malaikat. Set. Apalagi dalam kondisi kita tidak tergoda oleh setan ketika akhir hidup kita. Di perjalanan perpisahan ruh, pada saat Rasulullah berpisah dengan ruhnya itu sangat dahsyat Bunda. Dimana ketika seorang malaikat sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa Rasulullah SAW, diketuklah pintu. Datang seorang tamu, dibukakan pintu oleh Siti Fatimah. Siapakah engkau? Aku adalah seorang tamu. Saya hendak bertemu dengan ayahanda engkau. Kemudian Siti Fatimah menemui baginda Rasulullah yang pada saat itu sudah dalam keadaan sakit. Ya ayahanda, ada seorang tamu yang datang di depan, pakaiannya putih-putih. Fatimah, persilakan orang itu masuk. Siapakah orang itu ayahanda? Dia adalah orang yang akan memisahkan kita. Dia adalah orang yang akan memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Siti Fatimah sudah mulai bercucuran air mata. Bagaimana saya ayahanda? Bagaimana nasib saya ayahanda ketika engkau sudah pergi, berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata jawab baginda Rasulullah SAW? Setelah kepergianku, engkau yang akan pergi. Jadi Siti Fatimah merasa senang. Kalau kita kan kalau dikatakan orang, setelah aku, engkau yang akan pergi. Hah? Nggak mau, ntar aja. Benar nggak? Tapi Siti Fatimah merasa senang, sejuk hatinya karena akan kembali bersama ayahanda tercinta. Kemudian malaikat maut datang. Kemudian di situ ada malaikat Jibril turun. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, apa hak aku di sini? Bagaimana dengan umatku? Kata Jibril, di langit malaikat sudah bersukaria menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Terus bagaimana dengan umatku? Kata malaikat Jibril, umatmu yang beriman kepada Allah dan mengikuti engkau akan bersama engkau di surga kelak. Ketika perjalanan ruh Rasulullah SAW, seorang rasul yang dijamin oleh Allah masuk surga, yang sehari-harinya hanya beribadah, yang malamnya sampai berdarah-darah lututnya, yang ketika dilempari oleh umatnya dia bersabar, masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Apa kata beliau? Ya Allah, tapi doa ini tidak dikabul. Satu-satunya doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau begini rasa sakit perpisahan badan dengan nyawa, kalau begini rasa sakit ruh berjalan dari badan, ya Allah, bagaimana dengan umatku? Saya yakin dalam bahasa kitanya umatku tidak akan sanggup, ya Allah. Kalau begini sakitnya, ya Allah, timpakan sakit perjalanan sakaratul maut ini kepadaku. Saking cintanya Rasulullah kepada kita, ya Allah, kalau begini sakitnya, jangan timpahkan kepada umatku. Umatku takkan sanggup.
Cinta nggak Rasulullah kepada kita? Sekarang pertanyaannya, sudah berbalas belum cinta Rasulullah itu oleh kita? Sudah kita balas belum cinta Rasulullah? Kita ini adalah dianggap oleh Rasulullah SAW adalah saudaranya. Apa kata Rasulullah kepada sahabatnya? Ya sahabatku, aku rindu sama keluargaku. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah keluargamu? Enggak, kalian bukan keluarga aku. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Engkau beriman karena bertemu denganku. Tapi keluargaku adalah orang-orang yang beriman setelahku, tapi belum pernah bertemu dengan aku. Itulah orang yang aku rindukan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memupuk rindu di hati kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, satu-satunya orang yang kita harapkan syafaatnya? Ayo, sampai di rumah dipikirkan ini. Diresapi ke hati. Sudahkah cinta Rasulullah berbalas? Sudahkah rindu Rasulullah berbalas? Renungkan di dalam hati supaya apa? Supaya badan ini tahu berterima kasih. Supaya pikiran ini tahu berterima kasih, tahu diri kita siapa. Ciptaan Allah yang hanya diciptakan semata-mata hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lain. Enggak berleha-leha, enggak main-main, enggak main mesos-mesosan, enggak hoak-hoakan, tapi semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhir hayat kita akan diperlihatkan kepada kita seluruh amal kita. Kita biasa dengan apa nih? Biasa dengan status? Biasa dengan Al-Quran? Biasa ghibah? Atau biasa apa? Itu akan diperlihatkan oleh Allah ketika perjalanan ruh kita dari badan kita. Ada sebuah kisah zaman Rasulullah SAW, ketika ada seorang sahabat yang selalu datang ke masjid salat berjamaah. Dia pakem tempatnya di pojok misalnya. Ibu-ibu kan juga begitu ya bun, kalau mau salat taruh apa dulu coba? Sajadah bukan? Taruh sajadah, pokoknya posisi yang paling aman di sini nih. Langsung taruh sajadah. Kadang jadi ke masjid, kadang nggak jadi ke masjid, bener nggak? Jadi pada zaman Rasulullah SAW itu ada seorang sahabat pakem. Dia berada sholat di sisi sebelah kanan. Setiap hari, saban hari, setiap waktu. Kemudian ketika Rasulullah suatu pagi tidak menemui sahabat ini, beliau bertanya, si Fulan mana? Kok nggak kelihatan batang hidungnya bahasa kita? Biasa di sini nih sholat, kok nggak kelihatan? Kemana nih? Ada seorang sahabat, saya tahu rumahnya ya Rasulullah. Seorang Rasul yang cinta sahabatnya, nggak datang satu orang, langsung disamperin. Datang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, istrinya berkata, ya Rasulullah, suamiku telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia berpulang, diambil nyawanya, beliau berkata, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa cuma separuh? Itu yang selalu disebut-sebutkan oleh sahabat ini. Ya Rasulullah, ini ada apa? Sampai istrinya ragu, ini kenapa nih? Suami saya kok teriak-teriakan dia begitu? Ragu dong ya? Kok nggak separuh? Kok nggak semua aja? Kenapa yang nggak baru? Kenapa nggak semakin jauh? Ternyata kata Rasulullah SAW, ketika sahabat mengatakan kenapa tidak lebih jauh, ketika perjalanan ruh itu dilihatkan, beliau biasa salat di masjid, jarak rumahnya 2 kilo lebih, jalan kaki. Diperlihatkan pahala ke masjid itu yang 2 kilo itu. Dahsyat pahalanya bukan? Diiringi dengan hati ikhlas. Kata si sahabat, kenapa tidak lebih jauh? Maksudnya kalau udah lebih jauh pasti pahalanya semakin banyak. Nah, kemudian diperlihatkan, kenapa nggak yang baru?
Jadi ketika itu musim dingin, beliau pergi masjid, ada seorang sahabat yang kedinginan, baju luar ini adalah baju yang lama. Nah, yang di dalam baju baru. Beliau buka baju yang lama, dikasihkan ke sahabat yang kedinginan. Dan itu diperlihatkan pahalanya. Apa kata beliau? Kenapa nggak ngasih yang baru? Kenapa yang nggak baru aja dulu dikasih? Kita mah dilihat-lihat dulu mana yang udah 100 kali pakai baru dikasih. Wah, ini udah sobek dikit nih, boleh dikeluarin nih baju. Ini jilbab mah udah nggak kepake, dikeluarin. Rugi bun, rugi. Nanti di akhirat kita ngerasa kenapa nggak yang baru aja tuh dulu dikasih baju? Kenapa itu jilbab nggak yang baru aja? Gitu, pahalanya dilihatkan. Nah, kenapa nggak semua aja? Jadi ketika dia makan roti, datanglah orang lewatlah seseorang. Kemudian diberikanlah roti paruh-paruhan. Nah, ketika itu diperlihatkanlah pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak semua aja waktu itu aku kasih? Kalau pahalanya begini. Nah, itu orang yang berbuat baik, diperlihatkan semua. Terus kira-kira bagaimana ya kalau kita nggak punya apa-apa? Kalau kehidupan kita gibah, kalau kehidupan kita riya, ujuk-ujuk datang amal, bless pergi. Memblek kita. Hah, bukan bentukku. Makanya kita teriak-teriakan. Kalau nggak kuat-kuat iman pada saat itu, ketika fitnah kematian itu datang, ketika setan itu datang menggoda, kalau kita tidak kuat-kuat iman, tidak berproses selama ini, maka siap-siap kita dibungkus sama apa kemarin tuh? Disambut dengan kain kafan dari neraka, dihantar ke atas. Siapa nih yang bau? Siapa nih yang bau? Siapa nih yang bau? Kata Allah, inilah hamba yang durhaka. Dilemparkan kembali ke kuburnya, kemudian dibukakan pintu neraka, pintu aja ya, belum masuk nih, kelihatan. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita orang yang beriman dibungkus dengan kain kafan wangi dari surga, kata malaikat, ya ayatul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian dibawa ke langit. Inilah ruh orang yang beriman, inilah ruh orang yang beriman. Kita disorak-sorakin dari atas. Kemudian diantarkan kita kembali. Pilihannya, mumpung kita hidup, pilihannya di kita. Mau pilih yang mana terserah. Dan itu perlu perjuangan yang kuat untuk berdamai-damai dengan hati. Ria enggak? Sum'ah enggak? Kerjain ria enggak? Sum'ah enggak? Kita tuh bunda, kalau sama setan kita berhadapan, kita tinggal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau setan itu berbentuk seperti ini, cantik-cantik begini nih, bisa nggak nolak nih? Ntar aja, besok, setannya begini nih, begini. Jadi kalau kita tidak bisa melawan nafsu, jadi yang pekerjaan kita itu mungkar saja, itu berarti nafsu amarah mendominasi. Jadi kerjaan kita nyebelin mulu, salah mulu, nyakitin orang mulu. Berarti yang menguasai kita adalah nafsu amarah. Tapi kalau kita 50-50, kadang baik, kadang enggak, angot-angotan, mut-mutan, kalau lagi anginnya baik-baik, kalau lagi anginnya jelek, angot-angotan, orang dia, Bu, apa kabar? Nah, iya bun. Kalau baik, Assalamualaikum, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini penuh berkah ya. Kalau lagi angot, sabodo. Ditanya, sabodo, nggak tahu, bodo amat. Si amat aja nggak bodoh ya. Jadi angot-angotan kita, itu namanya nafsu lawamah. 50-50. Nah, yang bagusnya adalah nafsu mutmainnah. Murni 100%. Mau diuji oleh Allah dengan kebahagiaan, mau diuji oleh Allah dengan musibah, senyumnya tetap 2 cm kiri
karena mulutnya tetap mengucapkan alhamdulillah. Ini datang dari Allah untuk menguji saya bagaimana saya bersikap, apakah saya berkeluh kesah ataukah saya tidak berkeluh kesah. Jadi Bunda, kita ukur diri kita. Apakah yang mendominasi diri kita? Nafsu amarahkah? Nafsu lawamahkah? Atau sudah sampai di tahap nafsu mutmainnah? Insya Allah. Bunda, supaya nanti kita diberikan oleh Allah perjalanan sakaratul maut kita ini lembut, bagaikan rambut ditarik dalam benang. Sering-seringlah baca doa apa? Pernah nggak baca? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakharatil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakharatil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakharatil maut wad najata minan nar wal afwa indal hisab. Pernah dengar doa ini? Sering dibaca? Insya Allah. Tahu artinya? Artinya ketika kita hendak berdoa, coba Bunda hadirkan hati dulu. Supaya apa? Kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasakan kita ini ada makhluk yang penuh dosa. Datang kepada orang yang punya kasih sayang, orang yang maha pengampun, yang berapapun dosa kita pasti diampuni dengan kasih sayang. Datang kita kepada Allah dengan penuh pengharapan. Takut kalau doa kita tidak akan dikabulkan. Berharap banyak supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Kalau nggak tahu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya bahasa Indonesia aja, tapi di dalam hati atau di habis sholat boleh, lagi sujud juga boleh, karena waktu tempat yang paling dekat antara makhluk dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Artinya tadi Bunda ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau salamatan fiddin, keselamatan di dalam agama. Kemudian apa lagi? Waziyadatan fil ilmi. Ya Allah, berikan kepada hamba pertambahan ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ketika kita mendapatkan ilmu itu, Allah ringankan hati kita, kita bersemangat untuk melakukan dan istiqomah di situ. Yang penting apa Bunda? Istiqomah di situ. Ada nggak yang namanya istiqomah di sini? Nggak ada ya? Istiqomah di situ. Kemudian apa lagi? Wa barakatan fir rizki, berkah pada rizki. Apakah rizki itu duit saja? Enggak. Rizki itu bisa umur, bisa suami, bisa keluarga, bisa anak, bisa tetangga, bisa kesehatan, bisa hati ini lapang saja, bisa pikiran ini tenang saja. Itu rizki. Kalau kita kan enggak ya Bunda, kalau udah dengar rizki ngukurnya pakai uang. Ketika semua itu sudah diukur dengan uang, kurang aja dikit duit. Udah, piti kurang. Udah, bareh kurang, makan selai kasih tuh. Itu bahasa iklan. Tuh ada teksnya di bawah ya, makan selai kasih tuh ada bareh. Nggak do bareh makan gabah ya Bun. Nah, lihat teksnya di bawah ya. Lihat teksnya di bawah. Paham gak sih? Insya Allah ya. Jadi jangan pahami rizki itu hanya semata-mata uang. Sakit kepala Bun, sakit leher,
Enak tuh ya, dia punya jet. Enak ya dia naik pesawat. Saya jalan kaki sehat, nggak sakit kolesterol kalau jalan kaki, nggak sakit jantung, nggak sakit asam urat, ya bun. Jadi apa? Bagaimana kita menyikapi sesuatu yang ada dengan kita dengan sikap yang baik, sikap bersyukur itu termasuk rizki. Bagaimana kita mampu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah? Apakah itu nikmat itu berupa musibah? Lah gimana bersyukur terhadap musibah? Bisa nggak bersyukur kalau musibah datang? Ujian datang bisa nggak bersyukur? Aduh, yang ngomong susah soalnya. Susah bunda. Dikasih Allah ujian, duit kurang, pusing. Dikasih Allah sakit, pusing. Kita maunya sehat aja. Dikasih Allah cobaan sedikit, kita pusing. Kita lupa bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengukur sampai di mana kadar iman kita. Bagaimana kita akan tahu kalau kita mau naik kelas, kalau kita nggak diuji, kita nggak mau diuji, ya udah kelas 1 aja terus dibacain mulu soal. Ntar kalau jawabannya C, gitu. Bilangin begitu. Nggak mau ya kan bunda? Mohon sama Allah, ya Allah berikan kepada hamba rizki yang berkah. Berkah itu apa? Yang selalu bertambah kebaikannya. Kalau berkurang kebaikannya, kalau kita berteman malah justru melalaikan kita, itu bukan teman yang memberi berkah, tapi itu adalah teman yang melalaikan. Tinggalkan dia. Cukup sekedar berteman saja, jangan disahabati. Kira-kira begitu. Punya teman yang bisa membawa kita menjadi lebih baik, itu juga rizki. Diringankan oleh Allah kaki kita menuju kajian-kajian, itu juga rizki. Diringankan Allah untuk beribadah ikhlas semata-mata karena Allah, itu juga rizki. Banyak rizki itu. Mohonkan itu kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada hamba rizki yang berkah tuh. Berjalan tuh pikiran kita apa aja tuh, rizki apa saja yang berkah. Nah kemudian ya Allah, beri kesempatan kepada hamba taubat sebelum maut itu menjemput. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu menuju keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jannatin, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luas ya? Luas banget. Jadi mohon sama Allah, ya Allah beri kepada hamba kesempatan taubat sebelum maut menjemput. Ya Allah, ketika maut itu datang, berikan kasih sayang-Mu ya Allah. Karena dengan kasih sayang Allah sajalah maut itu datang, berpisah dengan kita itu dengan cara yang halus, lembut. Jangan pernah lupa doa, ya Allah ketika maut itu datang menjemput, berikan kepada hamba kasih sayang. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, hamba berlumuran dosa, pasti kalau sebanyak pasir di pantai belum apa-apa dosa hamba. Itu untuk merajut hati bunda supaya kita benar-benar fokus kepada Allah. Rasakan kalau kita emang banyak dosa, ya Allah beri keampunan kepada hamba setelah maut itu menjemput, ya Allah. Setelah maut itu datang, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu doa itu terus kita baca, kata Allah, ya udah dah, udah sering dibaca, ya udah aku kabulin dah gitu. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, lembutkan perjalanan sakaratul mautku ya Allah. Udah tahu ya bunda bagaimana tuh perjalanan sakaratul maut tadi? Mohonkan sama Allah. Kemudian apa lagi? Wan najata minan nar. Ya Allah, jauhkan hamba dari siksa api neraka. Ingat nggak? Celup naik, diganti kulit utuh, celup diangkat, utuh, celup diangkat. Mudah-mudahan bunda, ketakutan kita itu membawa kita benar-benar sadar. Kita kan kadang-kadang bunda jadi hamba Allah ini kadang-kadang tahu diri, kadang-kadang nggak tahu diri, kadang-kadang tahu diri, kadang-kadang nggak tahu diri, tahu diri nggak tahu diri, masih on off. Karena apa? Casannya belum full bunda.
Kalau HP kita udah 50% aja, casan mana? Casan. Cari casan. Cas. Kayak kehilangan apa kalau HP itu udah drop baterainya. Sementara ketika iman kita kesenggol sedikit, kita lupa. Iman kita turun, kita santai saja. Benar nggak? Jadi mudah-mudahan kenceng-kenceng dikit kajiannya biar hati ini tersentak. Ibadah itu mesti dipaksa. Ketika ibadah itu sudah dipaksakan, mungkin 1 bulan kita dipaksakan sebulan itu, paksakan diri. Nah, pada bulan kedua kita udah mulai terbiasa. Pembiasaan biasa nikmat datang diberikan oleh Allah. Kemudian ke bulan yang ketiga, kalau kita lupa, kita seperti kehilangan kayak HP itu. Kalau nggak lupa bawa HP, kayak ada yang tinggal. Begitu juga dengan ibadah. Kalau kita sudah terbiasa, kita lupa mengerjakannya atau ketiduran, kita seperti kehilangan sesuatu. Separuh nyawa sudah pergi. Keren, separuh nyawa udah pergi. Bun, ini kajian ini kepada orang yang muda-muda juga harus, Bunda, bahwa kehidupan jangan hanya melulu dunia. Siapkan hidup untuk akhirat. Bukan berarti Allah stop kehidupan dunia kita berusaha, enggak. Bahwa kita di Al-Quran enggak ada tuh surat yang nyuruh kita miskin, enggak ada. Suruh berusaha semaksimal mungkin. Persoalan hasil terserah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, tahu nggak siapa itu Siti Khadijah? Doa kita belum selesai artinya ya. Tapi udah Bunda ya. Jauhkan dari api neraka. Sering saya Bunda kalau nggak tahu bahasa Arabnya, artinya aja. Dibikinin grup kali ya, ntar difotoin. Difotoin doanya. Yang doa itu kenapa pengen saya pertemuan satu doa, supaya hati ini Bunda lembut, supaya hati ini benar-benar merasakan kalau kita ini bukan siapa-siapa. Karena doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Karena dengan doa itulah takdir buruk kita bisa berubah. Satu-satunya yang bisa merubah takdir buruk kita adalah doa. Berdoalah di situ. Kerahkan seluruh jiwa dan raga, segenap perasaan dan pikiran yang tenang, hati yang tenang, pikiran yang tenang, jiwa yang penuh harap. Doa kepada Allah, apa yang kita minta. Nggak mungkin Allah nggak kabulkan. Allah udah jamin, ud'uni astajib lakum. Mintalah sama aku kabulkan. Ingkar janji mungkin nggak Allah? Nggak mungkin. Persoalannya adalah bisa langsung dikabulkan, belum terucap sudah dikabulkan. Bisa juga diucapkan langsung terkabul, bisa jadi ketika diucapkan nanti dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi ketika kita minta A, mungkin nggak baik A untuk kita, dikasih Allah B. Bisa jadi kan? Kita maunya A, kok nggak datang juga ya A, nggak datang juga ya A. Padahal Allah udah kasih B, pengganti si A. Karena si A-nya bisa jadi nggak baik untuk kita. Allah akan berikan apa yang kita butuhkan, tidak memberikan apa yang kita mau. Jadi jangan pernah menyalah-nyalahi. Jangan pernah, ya Allah kok nggak terkabul-kabul ya. Yakin, hakul yakin pada saat itu doa nggak akan terkabul. Kenapa? Syarat doa terkabul adalah tidak tergesa-gesa. Kalau kita ngerasa ya Allah kok nggak kabul juga ya Allah, udah sebulan, udah setahun mohon nggak datang juga, nggak kelihatan juga hasil doa. Sebenarnya engkau dengar aku nggak ya Allah? Tuh orang kecewa tuh begitu, orang depresi sudah, orang yang sudah bersyuuzan kepada Allah. Kita tuh tergantung sangka-sangka hamba. Jadi terkait dengan kita mengukur rizki itu dengan harta. Bunda tahu nggak siapa itu Ibunda Khadijah, Ummul Mukminin? Bunda Khadijah itu adalah sepertiga harta yang ada beredar di Makkah Al-Mukarramah adalah kekayaannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau masuk
Islam bersama Rasulullah SAW berjuang dakwah Islam, beliau berikan seluruh harta beliau pada perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah kalau berkurban 100 unta, bener nggak? Rasulullah bukan orang miskin, tapi seluruh harta beliau yang ada beliau berikan untuk perjuangan Islam. Ada, berikan, ada, berikan, ada, berikan, ada, berikan. 100 unta. Ini kurban aku, kata Rasulullah, keluargaku dan umatku. Kurban aja, Rasulullah mikirin kita. Kita kurban untuk orang tua kita aja masih pusing. Kita kurban untuk anak kita masih pusing. Rasulullah 100 onta kurban untuk umatnya. Sudah cinta sama Rasulullah? Jadi kita baca sedikit-sedikit sejarah tentang Rasulullah untuk menumbuhkan cinta. Bagaimana kita akan cinta kepada seseorang kalau kita tidak melihat kebaikannya? Bagaimana kita akan cinta kepada seseorang kalau kita tidak melihat pengorbanannya? Kalau kita sudah tahu pengorbanan itu, maka cinta itu insya Allah akan tumbuh. Maka rindu itu insya Allah akan tumbuh. Saking Sayyidah Khadijah memberikan hartanya kepada Rasulullah SAW untuk perjuangan Islam, sampai baju yang tinggal di badan sampai berapa? 80 tambelan. Apakah karena tidak punya harta? Bukan. Harta beliau untuk perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Bunda Khadijah kepada anaknya Fatimah? Ya Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu, kalau ibunda mati nanti, tolong kafani ibunda dengan sorban ayahmu. Saking apa? Saking gak punya untuk kain kafan aja gak punya, karena semua diberikan untuk perjuangan Rasulullah SAW. Minta sama Rasulullah sorban Rasulullah untuk menjadi kain kafannya Bunda Khadijah. Malu menyampaikan kepada Rasulullah, disuruhlah anaknya. Kemudian apa kata Rasulullah? Sampaikan pada bundanya, sampaikan pada bundamu bahwa kain kafan datang dari surga untuk ibundamu. Kemudian ketika harta itu udah habis diberikan kepada untuk perjuangan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika aku mati nanti, engkau masih berjuang, engkau melanjutkan perjuangan Islam untuk menyeberang, engkau tidak punya jembatan, gali kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan untuk jembatan. Ada ndak orang yang baik itu? Awak kurang sih piti balanjo segete. Mas, gimana ini? Dapur nggak ngebul? Di rumah aja, nggak kerja. Ya, kayaknya nggak ada ibu-ibu sini. Kalau udah senyum-senyum pasti ibu-ibu solehah semua ini. Ibu-ibu solehah semua ini. Amin. Jadi bangkitkan rasa cinta kita pada Rasulullah SAW, pada keluarga Rasulullah, pada istri-istrinya Rasulullah SAW, pada anaknya Rasulullah SAW. Bagaimana perjuangannya sehingga kita dengan tersenyum sekarang. Perlukah kita seperti Talhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga ketika dia Islam? Diikat kakinya, dilempari batu, kepalanya dengan batu, orang tuanya, mamanya mencaci maki. Enggak, dia termasuk salah satu orang yang kaya. Suatu saat dia punya duit 700.000 dirham. Dia tidur di malam gelisah. Kata istrinya, anak Abu Bakar, kenapa engkau gelisah? Kita tidur dengan duit 700.000 dirham. Terus gimana? Saya gelisah. Ya udah besok dibagi-bagiin aja di duit. Itu duit 700 dirham besok dibagi-bagiin. Besoknya lagi cari lagi, dapat lagi. Kalau kita datang orang mau minta bantuan, cari duit yang paling kecil, yang paling rusuh, warnanya abu-abu. Udah kucel, kepegang duit merah. Enggak, ini untuk ini, banyak untuk ini. Plak, ada duit yang kucel, ini dia.